Selamat malam Bu Tina dan teman-teman semua. Saya Tania, saya di sini mau menyampaikan pendapat saya mengenai posisi apa sih yang paling krusial dalam sebuah perusahaan. Jadi menurut saya, posisi yang paling krusial dalam sebuah perusahaan itu adalah manajer keuangan. Kenapa? Karena manajer keuangan ini berkaitan dengan semua departemen dalam perusahaan yang melibatkan dengan keuangan perusahaan. Nah, untuk menjadi seseorang itu untuk menjadi manajer keuangan itu harus memiliki kompetensi. Yang pertama, skill. Skill itu meliputi apa aja? Planning, budgeting, investasi, dan controlling. Jadi di mana seseorang ini apa sih rencana-rencananya dia untuk perusahaan dan berapa budget yang diperlukan untuk melakukan rencana tersebut sehingga pembelanjaannya efisien. Terus melakukan investasi, pengalokasian dana, serta nggak lupa juga mengontrol apakah dana yang telah dialokasikan ini sudah benar posisinya. Kemudian yang kedua adalah kompetensinya adalah knowledge. Jadi di mana seseorang itu harus mengetahui tentang keuangan, tentang manajemen dana, tentang bagaimana dia membaca neraca, tentang membuat laporan keuangan, dan tidak kalah penting dia harus mengerti tentang pajak. Kemudian yang ketiga itu yang nggak kalah penting adalah attitude. Seorang manajer keuangan dia harus memiliki attitude yang baik, terutama tentang kejujuran dan integritas. Dia juga harus sopan, tegas, disiplin, dan loyal. Dia harus loyal terhadap perusahaan. Yang kemudian untuk masalah rekrutmen, karena ini posisi yang penting dalam perusahaan, rekrutmen harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam rekrutmen ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sumbernya. Sumber kita bisa dapatkan dari internal dan eksternal. Internal, kalau misalkan dalam perusahaan kita memiliki pegawai karyawan yang mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut, why not kita lakukan promosi dia sebagai manajer keuangan. Kemudian dari eksternal, kita bisa mendapatkan dari universitas atau pesaing dalam pasar tenaga kerja, kita bisa dapatkan juga dari mantan karyawan kita yang terdahulu. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan dalam rekrutmen itu adalah metode yang digunakan. Untuk internal, kita bisa melakukan job posting. Job posting itu misalnya kita juga dari email perusahaan, misalnya HRD menyebarkan email, kemudian dari transfer jabatan, promosi itu tadi. Dan untuk eksternal, kita bisa dapatkan dari iklan kita mengiklankan di media cetak, di iklan internet, digital, dari rekomendasi karyawan, rekomendasi teman, terus agen ketenaga kerjaan, terus kita bisa mengikuti job fair, kita bisa mendapatkan juga dari asosiasi profesional atau bisa dari lembaga pendidikan seperti universitas. Kemudian untuk seleksi, kita melakukan seleksi tahap awal. Jadi lamaran yang masuk kita seleksi, yang tidak qualified, yang under qualified kita pisahkan, udah gak usah dibahas. Yang qualified kita lakukan tes awal, baik internal maupun eksternal. Eksternal kita bisa melakukan dengan lembaga independen. Kemudian kita melakukan interview oleh HRD yang mempunyai pengetahuan keahlian khusus. Jadi kita bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang calon manajer tersebut. Kemudian setelah melakukan seleksi, kita lakukan observasi. Jadi kita tahu rekam jejaknya orang ini. Jadi latar belakangnya gimana, informasinya tentang orang ini gimana. Kemudian setelah itu kita lakukan tes kesehatan. Jadi memastikan bahwa manajer ini benar-benar sehat. Karena untuk seorang manajer, kelas manajer biasanya kesehatannya kan ditanggung oleh perusahaan. Kemudian setelah itu jika memungkinkan kita akan melakukan interview dengan seseorang yang pangkatnya lebih atas dari manajer, bisa juga dari CEO-nya langsung. Kenapa? Ini untuk memastikan bahwa manajer yang kita pilih ini sudah tepat dengan visi dan misi perusahaan, gitu loh. Kemudian untuk onboarding prosesnya kita lakukan orientasi. Jadi kita lakukan pengenalan dengan perusahaan, struktur dan organisasinya. Kemudian kita lakukan training dan development. Jika seandainya misalkan dalam keuangan tadi pajaknya kurang ngerti, kita lakukan training, kita lakukan development juga. Kemudian career planning, kita sampaikan bahwa career planningnya di perusahaan ini kayak gini loh. Kita bisa transfer jabatan, kalau kamu bisa jadi bisa berpromosikan. Kemudian untuk performance evaluation kita sampaikan bahwa di perusahaan ini kamu tuh dinilai. Nah, kalau nilai bagus, kamu tuh mendapatkan kompensasi, bisa berupa bonus, promosi, atau reward berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi menurut saya sih itu saja dari saya. Jadi manajer keuangan ini merupakan krusial dalam perusahaan. Terima kasih.